Kenapa bisa saya mesti mengucapkan say goodbye atau selamat tinggal dengan mobil ini? Akan kita sampaikan nanti, tapi sebelumnya kita bakal menunjukkan seperti apa sih L300 yang ada depan kita yang kondisi sekarang. Memang mobil ini adalah mobil yang sudah sangat lama bentuknya seperti ini, mempertahankan kejadulannya dia yang membuat mobil ini itu tidak mati ya. Dan memang untuk mobil ini saingannya hanya satu di line up yang persis di pickup diesel itu ada Isuzu Traga, tapi mobil ini masih tetap sebagai salah satu pilihan yang paling tangguh di kelasnya. Mobil ini menjadi pilihan untuk pengusaha-pengusaha bahan bangunan atau pengusaha-pengusaha perkebunan bahkan yang mungkin belum berpikir atau mungkin secara modal belum bisa untuk naik kelas ke mobil truk. Mobil ini masih menjadi pilihan karena kenapa? Mobil ini juga menggunakan mesin diesel yang sudah terkenal tenaga dan torsinya cukup besar. Kalau nggak salah mesinnya mirip-mirip dengan yang ada di Pajero Sport lama juga, 4 kalau nggak salah, atau 56 sih yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya rada-rada lupa untuk tipenya. Dan kalau kita lihat dari samping juga masih kelihatan old school ya untuk mobil ini, dan memang orang nggak terlalu peduli dengan modelnya, tapi orang lebih mengandalkan dan membeli mobil ini karena kemampuannya untuk menunjang kegiatan usaha. Kalau kita lihat dari depannya sangat sederhana, bahkan saya nggak tahu ya, untuk mobil yang model lampunya kayak gini, ada housingnya gitu ya, yang masuk ke dalam entah tahun berapa, dan ini masih yang material kaca bosku. Sekarang mobil-mobil pakai plastik, ini masih yang kaca. Ini luar biadab ya, mempertahankan desain oldnya itu. Dan di sini ada lubang-lubangan yang ini seolah-olah tembus ke dalam, memang tembus tapi nggak nyampe ke area mesin. Dan di bagian bawah sini ada, ini udah materialnya plastik, dan ini fog lamp kalau nggak salah. Lalu kemudian ada lampu sennya. Untuk lampu utamanya dia masih pakai bohlam dengan reflektor gitu, dan ini cukup terang. Bagusnya kalau kaca, setahu saya kalau kaca kayak gini nggak ada buremnya, beda dengan plastik. Nah kalau kena matahari, apalagi lampu yang dinyalakan pas malam hari, itu kadang-kadang buram. Tapi kalau kaca setahu saya nggak mungkin akan buram, tapi lebih cepat plastik kalau nggak salah. Nah tapi mobil ini itu kelihatan sporty juga dengan detail housing yang dibuat warna hitam jadi kelihatan garang. Apalagi di sini ada grillnya yang entah kenapa nggak dibolongin masuk ke dalam untuk pendinginan mesin. Dan di bagian tengahnya itu ada logo Mitsubishi yang entah satu-satunya sepertinya mobil Mitsubishi yang pakai logo Mitsubishi-nya warna merah. Yang lain itu warna chrome semua. Ini pakai warna merah dengan bagian grill depannya yang warna silver. Unik juga, unik. Nah, untuk plat numbernya ditaruh di bawah sini. Ini ada lubangnya 2. Lalu kemudian di bawah sini tuh kelihatan area pendinginan ke radiator tuh. Jadi ada kayak mulut kecilnya di sini. Nah, dulu Mitsubishi ada 2 pickupnya, ada yang T120 SS pickup yang waktu itu kalau nggak salah saudara dengan Suzuki Carry, sama dengan Mitsubishi Maven waktu itu saudara dengan Suzuki APV. Nah, sekarang mobil-mobil itu udah pada nggak ada di Mitsubishi APV Maven dengan T120 SS. Nah untuk spionnya masih yang menggunakan tangkai kayak gini. Sebenarnya yang tangkai kayak gini lebih kokoh juga. Dan ini ya kacanya itu pengaturannya masih diatur secara manual dari luar, nggak ada pengaturan elektriknya, makanya mobil ini harganya murah. Kalau nggak salah harganya cuma di 200 jutaan aja. Maybe mungkin dengan diskon entah berapa ya, kalian bisa hubungi kontak dari deskripsi, karena untuk masing-masing daerah pasti akan beda-beda harganya. Nah, untuk dari samping, ini handle pintunya masih pakai yang sangat jadul. Oke, dia udah warna chrome ya, warna mewah. Kenapa ya dipakai warna chrome? Kenapa nggak warna hitamnya sekalian? Dan anakan kunci di sini. Dan ini ada tempat kayak sirkulasi udara. Dan ini ada semacam kayak tempat untuk pengisian bahan bakar. Tapi informasi ini buat yang dibikin jadi bus atau minibus, itu pakai di situ untuk pengisian bahan bakarnya. Yang ini karena dia pickup, pengisian bahan bakarnya dari bawah sini nih.
Jadi tersembunyi kayak mobil-mobil truk tuh ada di bawah. Nah, untuk Untuk velgnya dia pakai velg kaleng. Memang mobil ini tidak terlalu menonjolkan sisi mewahnya karena memang apa yang mewah dari L300, nggak ada yang mewah dari L300. Bannya pakai Achilles, lumayan mewah pakai Achilles. Lingkar velgnya tuh ring 14, kecil, tapi 5 baut ya karena mobilnya diesel. Lalu kemudian ada untuk hubnya itu center hubnya itu ditutupin kayak gitu, jadi kelihatan oke juga. Mobil ini adalah leather frame, kelihatan tuh ada chassisnya di bagian dalam tuh memanjang sampai ke bagian bawah sini. Tuh ada chassis sampai ke bagian belakang tuh chassis. Dan untuk baknya ini itu duduk di atas chassis. Dan memang dia posisinya agak tinggi untuk baknya, sehingga juga mobil ini secara ground clearance ya cukup tinggi. Ground clearance-nya mestinya nggak mudah untuk kandas. Dan per belakangnya pastinya pakai per daun ya, namanya mobil barang. Nggak pernah saya lihat mobil barang pakai per keong kecuali Nissan Nissan apa sih yang double cabin itu? Jadi lupa saya. Nissan yang double cabin itu yang pakai per keong, Navara. Nah, untuk samping baknya tetap dia ada hooknya juga untuk mengikatkan barang di sini. Jadi ada banyak. Ini sebenarnya sangat membantu kalau misalkan kita mau nutup barangnya pakai terpal. Jadi terpalnya tinggal dibolongin atau dibikin terpal khusus yang bisa diikatkan di sini. Jadi bisa menutupin barangnya baik itu secara flat atau misalkan kayak membumbung ke atas itu bisa juga. Nah, di bagian belakang sama ada juga di sini hooknya, ada setidaknya 3. Dan ini untuk membuka baknya itu masih yang cara lama sekali. Dan ini menggantung setengah kayak gini, ini lepas nggak dipasang, dan ini bisa dilepas untuk dia menggantung ke bawah. Karena memang sebenarnya ini nggak begitu fungsi untuk membantu kita pada saat kita mendorong barang ke sana. Jadi memang sebenarnya lebih oke kalau misalkan ininya dilepas dan ini diturunkan full ke bawah. Kandas ya? Dan ini nggak kandas ya? Oh iya benar, ini nggak kandas. Nah, jadi kayak gini harusnya jadi lebih mudah kita. Ini nggak menghalangi secara jarak untuk kita mengakses baknya ini. Dan kalau kita lihat baknya ada tulang-tulangannya juga, jadi lebih kokoh kayak gitu. Nah, ada satu yang menarik ternyata yang bakal saya tunjukin. Selama ini saya keliru menyampaikan. Jadi karet ini sebenarnya ternyata dia penyangga untuk si ininya, biar nggak kena ke bagian lampu. Lampu kan ada di bawah situ. Jadi ini menyangga benar-benar. Nah, dia materialnya karet. Awalnya aku pikir karet untuk pelindung bagian belakang pada saat dia mundur di area yang flat. Ternyata enggak. Ini fungsinya untuk menyangga si ininya. Dan ini ada tulangannya juga. Cukup tebal materialnya. Jadi harusnya kokoh untuk beberapa barang juga. Engselnya bahkan ada 3. Tuh. Kalau double cabin, kalau salah engselnya cuma ada 2. Ini dibikin 3. Dan ringan aja untuk menaikkan, lalu kemudian untuk mengunci tinggal dikailkan dan ditekan ke dalam. Sama yang ada di sini juga, tinggal dikailkan dan ditekan ke dalam, maka dia mengunci dengan rapi udah. Mitsubishi Colt. Lampu belakangnya masih sama, masih pakai yang flat kayak gitu. Lalu kemudian ban serepnya adanya di belakang. Dan di bawah sini sebenarnya kita masih bisa naruh barang tuh. Misalkan bawa papan atau bawa apa aja, sebenarnya kelihatannya masih bisa, tinggal dipasangi, dudukan aja. Dan untuk untuk plat numbernya atau nomor polisinya ditaruh di bawah sini. Cuma ini kok miring ya? Ini agak turun, ini nggak sejajar ini. Dan di atas sini ada lampu penerangan untuk nomor polisinya. Knalpot di sini, ban serep, pakai velg kaleng juga. Dan untuk pernya dia cuman pakai 5 ya, bahkan nggak ada per bebannya, cuman kecil ya di belakang, tapi keras juga. Aduh, keras, pernya keras, berarti dia tebal-tebal untuk setiap lembaran pernya kali. Nah, ini ada anting pernya juga, dan ini ketebalan chassisnya kayak gini bos, menurut saya sih lumayan tebal. Tuh. Nah, ketebalan chassisnya kayak gitu tuh, ya lumayan tebal untuk barang. Dan kalau kita lihat untuk baknya juga, di bawah sini ada banyak tulangannya, dan kaki-kakinya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tiang baknya ini untuk duduk di bagian bawah.
duduk ke bagian chassis. Kokoh harusnya. Nah, terus di bagian belakang nih ada pagarnya untuk menghindari barang menghantam bagian kaca tengah. Dan ini untuk kaca tengahnya atau kaca belakangnya membantu untuk visibility pada saat kita mundur. Kuncinya masih pakai kuncian jadul kayak gini, yang bahkan untuk di sininya nggak ada plastik ya. Very old school. Nah ini ada lock unlocknya, dia yang tarik turun ke bawah, sangat jadul. Handle pintunya juga jadul. Untuk power window-nya yang masih manual kayak gitu tuh masih jadul juga, engkol. Ini tuas buka pintunya sama. Dan ini bagian dalamnya sangat sederhana. Setirnya bahkan nggak dibalut dengan material yang soft, besi yang dicat aja kayak gitu. Lalu kemudian ini bisa nggak dia untuk maju mundur naik turun ya? Kayak nggak ada pengaturannya. Harusnya sih sepertinya sih fix. Rem tangannya dia yang model tarik tuh, kelihatan nggak sih? Nih, model tarik rem tangannya. Transmisinya di bagian sini unik. Lalu kemudian ada wiper sebelah kiri, lampu sebelah kanan, dan di bawah sini ada untuk ventilasi udara ya. Transmisinya, remnya, transmisi, pedalnya ada rem, gas dan kopling pastinya karena mobil ini transmisi manual. Di atas ini materialnya soft, ada lampu baca kecil. Kecil tapi lumayan terang. Spion tengah, nggak ada kamera mundur. Sun visornya cuma ada di bagian driver ya, nggak ada di bagian penumpang. Penumpang mah ya nggak perlu terlalu nyaman. Ada talang air juga di situ. Talang air nggak sih yang itu? Talang air apa segitiga? Kita lihat. Benda apa sih ini ya? Oh jauh. Oh ini segitiga, hati-hati sepertinya. Oh sama ini ya, ada reflektor gini. Dan tidak ada headrestnya. Jadi kalau bawa mobil ini, hati-hati dari belakang ada yang nabrak. Kalau ada yang nabrak, kepala bisa kebentur ke belakang ke area kaca, itu bahaya. Kepala bagian belakang. Jadi memang mobil ini itu tidak dipakai untuk ugal-ugalan, yang langsung ngerem tiba-tiba, enggak. Ini dipakai untuk usaha, yang tujuannya untuk mensejahterakan hidup, bukan untuk membahayakan hidup. Ada hand gripnya di bagian sana, dan ini klaksonnya ada di situ. Cluster meternya analog, sangat old school. Kecepatannya bisa sampai 113 km per jam di kecepatan di gigi 5 ya. Lumayan juga. Nggak ada AC-nya. Ada head unitnya di sana. Head unit jadul juga. Nah, kenapa mobil ini mesti say goodbye? Karena memang ini adalah Mitsubishi L300 yang Euro 2. Yang sekarang sudah discontinue untuk yang Euro 2, diganti dengan Euro 4 yang mesinnya juga sudah berubah dan diganti dengan mesin tipe terbaru 4N14 kalau nggak salah. Kalau Pajero tuh pakai 4N15, kalau ini 4N14. Mirip-mirip mesinnya, tapi settingan mesinnya, tenaga dan atau outputnya lah beda dari yang Pajero Sport punya itu. Itulah kenapa masih dengan berat hati saya mengatakan bahwa say goodbye karena L300 berikutnya itu nggak bisa pakai solar lagi, harus pakai minimal Pertadex kalau nggak salah. Dan ini adalah stok terakhir daripada L300 yang masih bisa pakai solar biasa. Dan memang untuk usaha itu kadang-kadang orang lebih maunya pakai solar biasa karena lebih murah sehingga mengurangi cost produksi. Tapi regulasi pemerintah mengatakan bahwa semua mobil-mobil diesel itu mesti Euro 4, nggak cuma di Mitsubishi, di Hino, di Isuzu atau di merek lainnya juga semua sudah pakai Euro 4 untuk membuat output gas buangnya yang lebih ramah lingkungan.